Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita tergolong orang-orang yang selalu bersyukur atas anugerah nikmat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita akan semakin menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari secara bersama-sama pengantar metodologi penelitian ya, yang sebenarnya pada kesempatan kali ini ada 3 agenda utama, yaitu tentang penelitian, apakah itu pengertiannya, cirinya atau karakteristiknya, serta jenis dan manfaatnya. Nah, untuk pertemuan ini nanti IPK-nya ini adalah mahasiswa mampu memformulasikan, yang pertama adalah tentang definisi penelitian, kemudian yang kedua juga ciri dan jenis penelitian, baru yang ketiganya adalah manfaat penelitian. Nah, sehingga materinya otomatis menyesuaikan yang tadi. Ini ada definisi, ciri atau karakteristik, jenis dan manfaat penelitian. Mungkin sekedar sebagai pengantar bahwa yang namanya manusia itu sesungguhnya di dalam melakukan aktivitas harian sekalipun itu banyak memberikan peluang untuk selalu diteliti. Jadi orang yang meneliti itu biasanya orang yang memiliki ide-ide baru. Nah, orang yang memiliki ide baru itu adalah tergolong sebagai orang yang hebat, karena dia tidak lagi berpikir tentang sesuatu yang sudah terjadi, tentang kejadian atau bahkan hanya sekedar membicarakan orang, tetapi dia berpikir dengan mengeluarkan ide, yang ide itu nanti ketika katakanlah ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Itu yang tadi saya sebut sebagai, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bisa memberikan kemanfaatan. Nah, itu sekilas terkait dengan kenapa kita perlu melakukan penelitian. Nah, namun untuk mata kuliah ini kan sebenarnya ada yang menggunakan istilah metodologi penelitian, ada yang menggunakan metodologi penelitian sosial, ada juga yang sudah secara spesifik itu membicarakan tentang, namanya itu adalah metodologi penelitian pendidikan. Bahkan ada yang spesifik lagi adalah metodologi penelitian pendidikan kuantitatif atau kualitatif, itu juga dipecah. Nah, karena ini semuanya perlu mengacu kepada makna dari penelitian itu sendiri, maka mohon maaf saya secara sekilas menyampaikan dulu di clue-nya ini berkaitan dengan metodologi penelitian. Jadi kata metodologi penelitian ini berarti berasal dari kata metodologi dan penelitian, sehingga nanti kalau tadi namanya metodologi penelitian sosial tinggal ditambahkan makna sosialnya atau makna pendidikannya atau makna dari kuanti dan kualinya, seperti itu. Kembali ke yang saya contohkan di sini adalah metodologi penelitian. Nah, kata metodologi berasal dari kata yang pertama metodologi, ternyata kalau kita pecah lagi ya memiliki asal 2 kata, yaitu method atau cara dan logos atau ilmu. Berarti metodologi itu ya maknanya ilmu tentang cara. Misalnya metodologi penelitian berarti ilmu tentang cara melakukan penelitian. Metodologi pengajaran berarti ilmu tentang cara melakukan pengajaran dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Nah, tapi konteks di sini kan metodologi belajar. Berarti ilmu tentang cara apa? Nah, kalau tadi saya sudah menyebut secara sekilas berarti ilmu tentang cara melakukan penelitian. Apa betul? Kita lihat makna dari penelitian. Penelitian itu secara terminologi nih adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam rangka menemukan informasi atau data yang diyakini kebenarannya untuk tujuan tertentu. Menemukan informasi yang diyakini kebenarannya ada juga menyebutnya menjadi satu kata, yaitu dalam rangka menemukan kebenaran. Itu juga
yang dimaksudkan di sini. Sehingga metodologi penelitian berarti ilmu tentang cara melakukan kegiatan ilmiah dalam rangka menemukan kebenaran untuk tujuan tertentu. Itu kalau dirangkai secara panjang. Kalau secara pendek ya berarti ilmu tentang cara melakukan penelitian. Baik, ini sekilas sehingga nanti teman-teman mahasiswa itu bisa memahami konteks kenapa mata kuliahnya bisa berbeda, karena setiap fakultas, setiap prodi, perguruan tinggi itu secara umum sebenarnya dasarnya adalah sama. Cuma kemudian pemberian nama itu ada maksud yang berbeda, ada capaian, terutama adalah capaian pembelajarannya, capaian mata kuliahnya atau capaian dari program studi. Seperti itu. Ini itu tadi kalau kita lihat tentang metodologi penelitian seperti itu. Kalau ini adalah bentuk naratifnya ya, yang sebenarnya tadi sudah saya katakan sehingga ini saya skip. Nah, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, kita akan mencoba melihat lebih jauh sebenarnya apa itu penelitian. Banyak orang melakukan penelitian atau orang menyebut si Anu, si B dan lain sebagainya dikatakan sedang melakukan penelitian. Tapi apakah betul seperti itu? Coba kita lihat yang pertama adalah definisi dari penelitian tersebut. Jadi apa sih sebenarnya penelitian itu? Nah, misalnya ini yang pertama ya, kita rujuk misalnya Macmillan and Schumacher. Macmillan and Schumacher ini mendefinisikan penelitian ini adalah proses yang sistematis dari pengumpulan dan pengevaluasian informasi secara logis untuk berbagai tujuan. Clue-nya ini adalah proses sistematis. Proses sistematis itu apa? Proses untuk memperoleh data. Nah ya, proses untuk memperoleh data. Data itu untuk apa? Ya untuk suatu tujuan. Tujuannya itu pasti akan macam-macam tergantung dari penelitian itu sendiri. Ini yang pertama, berarti clue-nya adalah sistematis, kemudian pengumpulan data dan tujuan. Yang kedua misalnya dari Ridwan. Yang kedua dari Ridwan ini mengatakan bahwa penelitian adalah cara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah dan menembus batas-batas ketidaktahuan manusia. Kita lihat bahwa yang di bold ini adalah cara ilmiah. Cara ilmiah ini yang dimaksudkan sama dengan Macmillan and Schumacher, yaitu sistematis. Jadi salah satu dari cara ilmiah itu adalah langkah tangannya dilakukan secara sistematis. Jadi tidak boleh tumpang tindih, itu tidak boleh. Tetapi dalam rangka apa? Kalau Ridwan itu menyatakan bahwa dalam rangka memecahkan suatu masalah, maka Macmillan ini menyatakan untuk berbagai tujuan. Sehingga dari maknanya Macmillan ini menurut saya ini lebih luas ya, karena berbagai tujuan. Salah satu tujuannya kan bisa yang dimaksudkan oleh Ridwan, yaitu tujuan penelitiannya adalah untuk memecahkan masalah. Padahal tidak setiap penelitian itu dalam rangka memecahkan masalah. Nah, cara yang ilmiah ini untuk memecahkan masalah menurut Ridwan ini yang biasanya menembus batas-batas ketidaktahuan manusia. Pengertian manusia, ketidaktahuan manusia dalam pengertian secara normal ya, bukan manusia dalam ketidaktahuan dalam konteks yang ilmiah tadi ya. Kalau yang ilmiah itu kan harus mendalam, harus luas dan lain sebagainya seperti itu. Ini dua definisi yang coba saya kutip di sini. Nah, ada lagi misalnya yang ketiga. Ini yang dimaksud dengan penelitian adalah proses pencarian kebenaran atau pembuktian terhadap fenomena yang dihadapi melalui prosedur kerja tertentu. Lagi-lagi saya juga membuat bahwa penelitian ini ya pencarian kebenaran. Bahasanya Macmillan tadi adalah pengumpulan informasi yang diyakini kebenarannya. Berarti kan pencarian kebenaran. Nah, melalui apa? Melalui prosedur kerja tertentu. Bahasanya Ridwan tadi berarti cara ilmiah. Bahasanya Macmillan dan Schumacher itu yang tadi disebut sebagai sistematis, proses yang sistematis. Sehingga dari tiga definisi yang diajukan oleh ahli ini sebenarnya kita bisa mengambil clue yang sama. Sehingga kalau kemudian jangan baca di bukunya Zulfa ini,
Yang disebut penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam rangka menemukan informasi atau data yang diyakini kebenarannya untuk tujuan tertentu. Jadi kegiatan ilmiah tadi adalah proses sistematis atau cara ilmiah seperti itu ya. Nah, dalam rangka apa? Memperoleh kebenaran. Berarti informasi yang memang dijamin kebenarannya. Untuk apa? Ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Dari sini nanti mahasiswa bisa memformulasikan secara mandiri tentang apa itu definisi dari penelitian. Baik, dengan begitu, dengan kita mengetahui definisi-definisi penelitian dengan redaksi yang berbeda tetapi substansinya sama, maka baru kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa sebuah kegiatan itu disebut sebagai kegiatan penelitian ya jika memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang akan dibahas ini. Dengan kata lain, jikalau ada kegiatan yang tidak memenuhi syarat ini, walaupun mungkin hanya satu syarat ya, misalnya tidak memenuhi ilmiahnya misalnya, maka itu tetap belum memenuhi derajat sebagai derajat penelitian. Seperti itu. Nah, syarat yang saya maksud di sini adalah yang pertama ilmiah, yang kedua menemukan informasi, dan yang ketiga adalah untuk tujuan tertentu. Yang dimaksud syarat yang pertama itu ilmiah, artinya penelitian itu dilakukan dengan menggunakan cara yang ilmiah, yaitu sistematis serta menggunakan metode yang ilmiah. Metode yang ilmiah itu apa? Yaitu logiko-hipotetiko verification. Jadi logis dulu bahwa yang mau diteliti itu secara logika itu bisa ditangkap ya. Seperti itu ya, bukan irasional seperti itu. Kemudian dari logika ini nanti peneliti bisa mengajukan hipotesis, boleh nyambungkan antara dunia idealitas dengan realitas ya. Kemudian ajukan sebagai hipotesis seperti itu. Baru yang ketiga adalah melakukan verifikasi. Apakah betul berdasarkan penangkapan logika dan penangkapan indrawi itu hipotesis yang kemudian terumuskan itu setelah diuji ya, dilakukan verifikasi itu ternyata betul atau tidak. Berarti ini diproses verifikasi seperti itu. Yang berikutnya adalah menemukan informasi. Ya, kegiatan ilmiah tadi ujung-ujungnya adalah dalam rangka memperoleh informasi. Informasi di sini yang saya sebut sebagai informasi yang benar ya. Sehingga ini nanti ada istilah secara teknis dalam dunia penelitian itu ada istilah data, ada istilah informasi. Perolehan data itu dilakukan oleh si peneliti dengan menggunakan metode tertentu, instrumen tertentu akan diperoleh data. Data nanti akan diolah dengan menggunakan teknik tertentu, itu nanti baru bisa menghasilkan informasi. Jadi informasinya akan berbunyi ketika sudah dianalisis atau diolah. Nah, biasanya ini kegiatan itu memiliki tujuan. Nah, tujuannya ya bisa macam-macam. Misalnya yang paling rendah lah, misalnya ya hanya sekedar mengetahui atau mengeksplorasi lebih banyak tentang apa yang perlu diketahui, atau juga untuk menguji, bisa juga untuk melakukan klarifikasi dan lain sebagainya. Sehingga di sini 3 komponen inilah yang kemudian menjadi syarat sebuah kegiatan itu disebut sebagai kegiatan penelitian. Sehingga kalau ini dikontekstualisasikan terhadap suatu aktivitas, kalau 3 ini terpenuhi baru bisa aktivitas tersebut bisa disebut sebagai aktivitas penelitian. Baik, yang berikutnya selain ada syarat dan ketentuan sebuah kegiatan disebut sebagai kegiatan penelitian, ternyata penelitian secara umum juga memiliki karakteristik, berarti memiliki ciri-ciri yang melekat kepada kegiatan penelitian seperti itu, sehingga kita akan dengan mudah mengidentifikasi apakah itu penelitian atau bukan. Selain SKB tadi biasanya juga ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah objektivitas, kemudian ketetapan, verifikasi, hemat penjelasan, empirisme,
ada pertimbangan logik juga, dan ada kesimpulan yang sifatnya adalah kondisional. Yang ini nanti akan dibahas satu persatu supaya nanti penangkapan kita terhadap sebuah peristiwa itu akan mudah untuk menjustifikasi apakah itu penelitian atau bukan. Misalnya yang pertama, karakteristik yang pertama ini adalah objektivitas. Artinya bahwa dalam pengumpulan data dan analisis data sampai dengan interpretasi itu harus interpretasi yang masuk akal. Jadi bebas dari prasangka atau bebas dari subjektivitas. Kalau A ya A, kalau datanya A dianalisis menghasilkan A lagi, ya sudah katakan bahwa itu A. Walaupun kita sebagai peneliti yang notabene itu adalah punya subjektivitas, itu tidak akan memberikan pengaruh terhadap makna A tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketepatan. Ketepatan itu artinya adalah suatu perbandingan konstan, ya. Ini yang dalam bahasa yang lebih teknis lagi nanti yang disebut dengan istilah validitas dan reliabilitas. Valid itu artinya sahih, sahih itu artinya data yang kita peroleh itu adalah benar. Yang seharusnya kita dapatkan itu adalah kita dapatkan, itu yang disebut dengan data yang benar. Tetapi kalau reliabilitas ini merujuk kepada instrumen atau alat yang digunakan oleh si peneliti untuk memperoleh data tersebut. Kalau alatnya terpercaya, maka akan menghasilkan data yang terpercaya. Berarti validitas bergantung kepada reliabilitas. Menghasilkan data yang benar, mau mengukur suhu tubuh, mestinya pakai instrumen yang benar adalah apa? Instrumen yang benar berarti termometer. Tapi yang digunakan adalah timbangan berat badan misalnya. Walaupun sama-sama menghasilkan angka, tetapi angkanya menjadi angka yang tidak valid karena tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dari yang tadi kita ukur atau yang tadi kita akan ambil datanya. Atau sudah menggunakan termometer tetapi termometernya tidak reliable. Kenapa tidak reliable? Sudah rusak, ya. Sudah rusak ini berarti memungkinkan munculnya data berbeda ketika dilakukan oleh orang lain atau oleh orang yang sama tapi waktu yang berbeda juga akan menghasilkan data yang berbeda. Ini namanya datanya menjadi tidak valid. Kenapa? Karena instrumennya tadi tidak reliable. Ini yang disebut dengan ketepatan. Yang ketiga ini adalah verifikasi. Verifikasi adalah pengujian penelitian dengan teori dan penelitian lain yang nanti hasilnya itu apakah dalam rangka untuk mempertegas penelitian yang sebelumnya, memperkuat penelitian yang sebelumnya, atau melakukan revisi terhadap hasil penelitian sebelumnya atau terhadap teori yang sudah ada sekalipun. Itu yang disebut dengan verifikasi. Pasti ada hal yang seperti itu, sehingga nanti akan berkaitan dengan jenis-jenis penelitian ini ya terlihat dari adanya verifikasinya itu seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah hemat penjelasan. Ini juga menjadi ciri dari ciri penelitian. Yang dimaksudkan dengan ciri hemat penjelasan dalam hal ini adalah bahwa ternyata kalau kita melakukan kegiatan penelitian itu ternyata penelitian itu mampu menjelaskan hubungan antar fenomena yang biasanya kalau kita menyampaikan secara biasa ya itu akan membutuhkan keterangan yang panjang dan lebar seperti itu. Nah, lewat penelitian itu cukup menggunakan pernyataan-pernyataan yang sederhana. Jadi kayak misalnya, apakah betul kecerdasan itu akan mempengaruhi terbentuknya prestasi? Semakin tinggi kecerdasan akan semakin tinggi pula prestasi, seperti itu. Nah, itu kan kalau secara penjelasannya secara biasa itu butuh kalimat yang panjang, mungkin kalau ditulis itu juga berlembar-lembar. Nah, maka lewat penelitian hasilnya itu cukup
sebuah pernyataan bahwa ada hubungan antara kecerdasan dengan prestasi. Itu contohnya, satu kalimat tapi mampu untuk menjelaskan hubungan fenomena yang sangat luas tadi. Fenomena kecerdasan, fenomena prestasi belajar, atau yang juga disebut sebagai variabel penelitian. Baik, kita lanjutkan untuk karakteristik penelitian yang kelima. Ini adalah empirisme. Empirisme itu artinya basic dari kegiatan penelitian itu adalah dunia empiris ya. Jadi ada sesuatu yang sifatnya adalah real ya, bukan berdasarkan angan-angan seperti itu. Yang keenam, ada pertimbangan logis. Nah, kalau pertimbangan logis ini artinya bahwa yang namanya penelitian itu ya butuh pertimbangan logik ya. Pertimbangan logik ini meliputi bahwa proses berpikir itu biasanya menggunakan aturan-aturan tertentu. Biasanya yang digunakan itu adalah deduksi, induksi. Pola pikir yang digunakan itu apakah mau dari yang bersifat umum ke khusus, itu yang disebut dengan deduksi, atau ke khusus ke yang umum, itu yang induksi. Ini yang nanti juga akan memberikan pengaruh terhadap munculnya jenis penelitian, apakah itu kuanti, apakah jenis penelitiannya itu adalah kualitatif. Ini berdasarkan pertimbangan logiknya. Dan yang ketujuh, kita teruskan ya. Yang ketujuh adalah kesimpulannya itu bersifat kondisional. Kesimpulan yang kondisional itu seperti apa? Kesimpulan penelitian yang mengandung interpretasi terbatas ya, bergantung kepada disiplin ilmu maupun konteksnya. Entah itu mau penelitiannya kuanti maupun kualitatif, pasti merujuk kepada pemberlakuan dari hasil kesimpulan tersebut atau hasil penelitian yang berwujud dalam sebuah kesimpulan. Itu tidak bisa secara otomatis pasti ada batasan pemberlakuannya seperti itu. Walaupun itu sangat khususnya juga berbatas kepada yang khusus, atau ketika itu ada generalisasinya juga berbatas ya. Jadi ini ada pembatasan. Ini yang disebut dengan kondisional. Baik, mungkin ini dulu ya, sudah banyak, nanti untuk jenis-jenis penelitiannya kita lanjutkan berikutnya.